Perkenalkan, saya Renaldo Fredly Rumerang, peserta Latsar Basarnas, Angkatan ke-27, jabatan saya Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi refleksi pembelajaran saya pada hari kedua agenda 3, yang membahas mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Materi ini sangat membuka wawasan saya tentang bagaimana seharusnya seorang ASN berperan dalam menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul. Pada awal pembelajaran, saya mulai memahami bahwa manajemen ASN bukan hanya tentang sistem kepegawaian atau administrasi semata, melainkan juga tentang bagaimana organisasi pemerintah mengelola sumber daya manusianya agar mampu mendukung pencapaian tujuan negara. Selanjutnya, dalam konteks kita di Basarnas, hal ini berarti bahwa setiap pegawai, terutama saya, rescuer, dapat dikelola, dikembangkan, dan diarahkan untuk menjadi aparatur-aparatur yang kompeten, tangguh, serta siap menghadapi tantangan di lapangan. Beberapa hal penting yang saya catat antara lain yaitu ASN memiliki 3 fungsi utama, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Manajemen ASN harus menjamin adanya sistem merit di mana setiap pegawai ditempatkan dan dikembangkan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena faktor lain seperti kedekatan pribadi. Pengelolaan ASN juga mencakup pembinaan karir, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dari sini saya menyadari bahwa keberhasilan lembaga seperti Basarnas sangat bergantung pada bagaimana setiap ASN dikelola dengan baik melalui sistem manajemen yang transparan, objektif, dan berkeadilan. Selanjutnya, kami juga belajar tentang Smart ASN. Konsep ini sangat-sangat menarik bagi saya karena menekankan bahwa ASN masa kini harus adaptif, inovatif, dan mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, terutama di era digital. Smart ASN digambarkan melalui 7 karakter utama, yaitu berintegritas, nasionalisme tinggi, profesional, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, memiliki jejaring luas, dan berjiwa kewirausahaan. Saat memahami poin-poin ini, saya mulai merefleksikan diri. Apakah saya sudah memiliki sikap dan keterampilan sebagai Smart ASN? Sebagai calon rescuer Basarnas, saya harus tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas secara digital, cepat beradaptasi, dan mampu bekerja dalam lintas instansi dan negara bila dibutuhkan. Pembelajaran ini menegaskan bahwa ASN bukan lagi sekadar pegawai yang menunggu perintah, melainkan agen perubahan aktif menciptakan solusi. Dalam proses pembelajaran hari kedua ini, saya merasa bahwa banyak hal yang menginspirasi. Diskusi bersama pengampu materi dan rekan-rekan peserta membuat saya lebih paham bagaimana konsep manajemen ASN dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari. Misalnya pentingnya perencanaan, kebutuhan sumber daya manusia di unit kerja, pembagian tugas berdasarkan kompetensi, serta evaluasi kinerja secara objektif. Saya juga belajar bahwa menjadi Smart ASN berarti mau terus belajar dan terbuka terhadap perubahan. Ketika Basarnas mulai memanfaatkan sistem digital dalam pelaporan, operasi SAR, atau manajemen logistik, hal itu menjadi contoh nyata penerapan prinsip Smart ASN menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kerja.
Sebagai penutup, saya memaknai bahwa materi hari kedua ini bukan hanya teori, tetapi panduan bagi saya untuk bertransformasi menjadi ASN yang berintegritas, profesional, dan siap beradaptasi dengan tantangan zaman. Melalui pemahaman tentang manajemen ASN dan Smart ASN, saya semakin yakin bahwa tugas saya sebagai calon ASN Basarnas bukan hanya menyelamatkan nyawa manusia, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju Indonesia yang lebih maju. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh dapat dimengerti oleh kita semua. Terima kasih.